Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang keberadaan terasnya ini terdapat beberapa tanaman hias yang bisa terlihat ya bahwa tanaman-tanaman hias tersebut itu tumbuh dengan sangat baik sekali, dan corak daunnya juga sangat cantik-cantik sekali. Padahal untuk ukuran terasnya, jika menghitung dari keramiknya ya, ukuran keramiknya ini hanya sekitar 130 ataupun 120-an, namun bisa menampung cukup banyak tanaman hiasnya ya. Dan yang pastinya keadaan terasnya juga bersih banget, termasuk dengan halaman rumah ini. Dan memang terbukti sekali ya, ketika seseorang itu sudah menyukai tanaman hias, maka dipastikan pada bagian halaman rumahnya dan teras rumah itu akan seperti ini, bersih sekali. Dan nanti saya juga bakalan mengecek ya media tanam yang digunakan, karena memang terlihat pertumbuhan tanaman hiasnya ini sangat baik sekali. Namun sebelum saya mereview dan mengecek media tanam yang digunakan, harapan saya semoga para sahabat Kembang Desa semua dimanapun berada, dan pastinya para pecinta tanaman hias juga, semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, rezeki yang berlimpah ruah, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan di sini sudah terlihat banyak ya jenis tanaman hiasnya. Ada aglonema, kemudian juga ada tanaman hias keladi, ada tanaman hias begonia, dan beberapa jenis tanaman hias lainnya yang memang tumbuh sangat baik sekali. Dan secara kebetulan rumahnya ini menghadap ke arah barat, jadi ketika pagi hari hingga siang ya, ini belum terkena cahaya matahari yang menjadikan warna daunnya ini tetap bagus ya. Karena memang untuk setiap jenis tanaman hias itu pastinya membutuhkan asupan dari cahaya matahari, namun ketika berlebihan juga akan merusak beberapa daunnya menjadi lebih kusam. Dan di sini saya langsung melihat tanaman hias Divenbasia White Flap ini yang memiliki warna daun sangat bagus banget dan sangat terang ya. Dan ini juga merupakan salah satu tanaman hias favorit ketika ditaruh pada bagian teras rumah, karena memberikan kesan terang ya. Dan juga ada tanaman hias, ada aglonema Bicroy. Di sini juga warnanya bagus banget dan pertumbuhannya juga sangat bagus, dan sepertinya daun-daunnya juga benar-benar utuh ya, benar-benar utuh. Ini menggambarkan sekali dan terlihat sekali bahwa sang pemilik sangat telaten untuk memperhatikan tanaman-tanaman hiasnya tersebut. Karena kondisi tanamannya ini memang daun-daunnya ini bagus banget ya, bagus banget, hampir tidak ada yang dimakan ulat. Dan juga saya bakalan melihat media tanam yang digunakan. Di sini menggunakan media tanam tanah yang dicampur dengan sekam mentah dan juga sedikit pupuk kandang. Sama ya. Di sini juga menggunakan media yang sama, yaitu tanah, sekam mentah, dan pupuk kandang untuk tanaman hias aglonema butterfly-nya. Dan kemudian saya bakalan melihat pada bagian sebelah sini. Di sini juga daun-daunnya ini bagus-bagus banget. Hampir tidak ada sobekan-sobekan yang dimakan ulat ya. Dan di sini agar terasnya terlihat bersih ya ketika dilakukan penyiraman, di sini dikasih tatakan menggunakan piring plastik seperti ini yang menjaga juga ya kelembapan pada media tanam tersebut. Dan sebenarnya ketika pada bagian pot ya, ini dikasih tatakan piring seperti ini setidaknya ketika melakukan penyiraman ini tidak meluber ke bagian lantainya ya. Lantainya benar-benar sangat menyejukkan mata ya, tanaman-tanaman hias yang berada di sini.
Di situ juga ada tanaman hias, ada begonia polkadot yang hijau. Ada butterfly juga, ada ekor tupai, ada aglonema lipstick, dan sepertinya media-media tanam yang digunakan di sini sama ya. Terkecuali untuk jenis tanaman hias begonia ini, tapak macan di sini hanya menggunakan media tanam tanah dan hanya sedikit ada beberapa butir pupuk kandang dari kambing, namun lebih ke tanah untuk media tanam yang digunakan pada begonia ini. Karena memang media tanam untuk tanaman hias begonia itu memang terkadang sangat hati-hati sekali ya, karena ketika menggunakan campuran pupuk kandang ataupun sekam secara berlebihan dan media campuran tersebut itu belum difermentasikan, kadang berbahaya sekali buat batang ataupun bonggol dari tanaman begonia tersebut. Nah, kemudian untuk jenis tanaman hias keladinya di sini juga menggunakan media tanam sekam yang dicampur dengan tanah dan pupuk kandang. Dan di sini saya menemukan tanaman hias ada aglonema lipstick yang siam aurora ya. Di sini keadaannya seperti ini. Sudah tua sekali dan pada batang tanaman tersebut juga sudah memunculkan banyaknya mata tunas. Ini alangkah baiknya dilakukan penjeplitan ya, pemangkasan pada bagian pangkal batang tanaman ini, yang kemudian setelah diseplit penanamannya ini alangkah baiknya benar-benar pada bagian setiap mata tunas ini terkubur dengan tanah agar memudahkan memunculkan tunas-tunas baru. Sangat sayang sekali ya dengan kondisinya yang seperti ini. Ini kurus, sehat sebenarnya namun kurus, karena memang pada bagian tiap mata tunas ini tidak terkubur dengan tanah ataupun tidak dilakukan peremajaan. Dan kemudian di sini juga ada tanaman hias, ada kala lili ya, ada kala lili. Dan tanaman hias kala lili ini juga ketika berada di daerah yang agak panas ya, ataupun terkena cahaya matahari secara langsung, ini juga akan sulit sekali untuk berbunga. Namun ketika penempatannya itu diletakkan di area yang benar-benar teduh ataupun lembab, ini akan cukup mudah untuk memunculkan bunga. Dan kemudian di sini juga ada tanaman hias, ada begonia brevimusa ataupun red wallet. Sangat senang sekali saya bisa melihat tanaman-tanaman hias yang tumbuh dengan sangat baik seperti ini, dengan daun-daunnya yang utuh. Itu memperlihatkan sekali ya bahwa sang pemilik ini benar-benar sangat laten untuk memperhatikan tiap helai-helai pada tanaman tersebut. Juga ada tanaman hias euphorbia, juga ada tanaman hias, ini ada bambu Jepang ya. Ini juga menjadi salah satu favorit tanaman hias yang ditaruh pada bagian teras ataupun halaman rumah, karena memang memiliki ketahanan ya terhadap cahaya matahari. Sangat menyenangkan sekali di sini. Dengan teras yang berukuran tidak luas ya, namun bisa menampung banyak sekali tanaman-tanaman hias. Dan di sini juga ada beberapa pot tanaman hias adenium. Saya bakalan lihat juga media tanam yang digunakan. Di sini hanya menggunakan media tanam tanah. Yang menjadikan tanaman adenium ini tumbuh baik ya. Memang untuk media tanam tanah itu tidak terlalu beresiko ya, apalagi ketika saat ini ya Wonosobo sedang musim hujan. Ketika menggunakan pupuk campuran ya seperti pupuk kandang, itu beresiko sekali untuk mengundang jamur ya. Terlihat sangat subur-subur ya tanaman hias aglonemanya. Banyak tunas-tunas yang mulai bermunculan seperti ini. Dan di sini saya bakalan kasih tips sedikit ya, bagaimana sih cara mengatasi ketika pada bagian pot yang sudah berukuran tidak begitu besar, sementara tanamannya itu sudah mulai muncul banyak seperti ini ya. Ini alangkah baiknya pada bagian batang tanaman yang sudah memang tua seperti ini ya, ini alangkah baiknya dipangkas, jangan dilakukan pembongkaran, cukup dilakukan split saja. Karena biasanya ketika dilakukan pembongkaran dan pemisahan pada tanaman-tanaman tersebut dan diambil akarnya,
itu malah akan merusak tanaman tersebut dan akan memperlambat untuk tumbuh tunas-tunas baru. Sangat menyenangkan sekali ketika saya harus melihat tanaman-tanaman hias yang sebagus ini. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan penggunaan media tanamnya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.